Suasana begitu hening. Hanya tangisan tertahan dari Titik Soeharto yang terdengar. Semua anggota keluarga Cendana ada di situ. Sebagian menatap Prabowo dengan pandangan marah. Tiba-tiba, putri bungsu Soeharto, Mami Soeharto berdiri dan menunjuk hidung Prabowo. "Kamu pengkhianat, jangan injakkan kaki di rumah saya lagi." Begitu umpat Mami. Di mata keluarga Cendana kala itu, Prabowo dicap sebagai pengkhianat. Dia dianggap sebagai jenderal yang ingin melengsarkan presidennya sendiri. Prabowo membela diri tapi sia-sia. Bahkan permohonannya untuk sekedar mempertahankan rumah tangganya pun gagal. Pak Harto berkata dengan tegas kepada Titik putrinya, "Tinggalkan pengkhianat itu." Tangis Titik pun pecah memenuhi seantero rumah. Akhirnya Prabowo dengan lunglai berjalan keluar sambil berkata kepada istrinya, "Jika tidak denganmu, juga tidak dengan siapapun. Cinta ini berawal darimu, maka habis juga denganmu." Seiring keluarnya Prabowo, konon Pak Harto kembali berucap, "Kembalilah kemari kalau kamu sudah bisa menyamai aku." Assalamualaikum sedulur. Video kali ini akan mengisahkan tentang balada cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, sekaligus bercerita tentang peluang bersatunya kembali keduanya pada tahun ini. Sumber cerita video ini diambil dari buku Jejak Perlawanan Begawan Berjuang Sumitro Djoyohadikusumo dan narasi yang berjudul Air Mata Titik Soeharto. Selamat menonton dan semoga terhibur. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu ketika Titik menjadi murid Sumitro Djoyohadikusumo, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Keduanya sama-sama jatuh hati dan memutuskan berpacaran. Menurut Sumitro, Titik bukanlah pacar pertama Prabowo. Sebelumnya, sang anak pernah berpacaran dengan seorang gadis Jogja, tapi putus karena kesibukan tugas militer. Sampai suatu hari, Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan seorang teman wanita. Prabowo cuma berkata bahwa pacarnya itu adalah salah satu murid ayahnya. Belakangan diketahui sang murid itu adalah Titik Soeharto. Sumitro pun berpesan khusus kepada putranya, "Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu." Begitu kata Sumitro. Setelah itu, Prabowo bergerak cepat dan memperkenalkan putri Soeharto itu kepada neneknya. Pada kunjungan awal, nenek Prabowo belum tahu siapa sebenarnya Titik Soeharto. Dia hanya mengira Titik adalah anak Jogja yang kebetulan sedang kuliah di Jakarta. Sampai kemudian pada kunjungan kedua, kemenakan Sumitro justru mengenali Titik dan memberitahu kepada ibunda Sumitro bahwasanya teman Prabowo itu sebenarnya adalah putri Presiden Soeharto. Sang nenek pun terperanjat. Semenjak itu, sang nenek berubah sikap. Bukannya tidak setuju, tapi sang nenek sangat anti budaya feodal. Dia tahu benar bahwa Ibu Tien Soeharto berasal dari kota Solo, dari Keraton Mangkunegaran yang terkenal sangat feodal. Ini tentu sangat berbeda dengan budaya nenek Prabowo yang sangat egaliter. Namun baik Sumitro maupun ibunya sesungguhnya cukup tertarik dengan kepribadian Titik yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Sampai kemudian pada sebuah upacara di Istana Negara, Ibu Tien Soeharto mendekati Sumitro. Dia berbisik-bisik soal kedekatan Prabowo dan Titik. Ibu Tien ingin hubungan anaknya dengan Prabowo ditingkatkan ke level yang lebih serius. Sumitro saat itu masih bingung. Dia bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, "Ya, nanti saya lamar." Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendirian. Tapi ia harus datang dengan seluruh keluarga besar. Singkat cerita, keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh hormat. Ibu Tien kala itu terlihat sangat berbahagia.
Prabowo dan Titik menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah setelah 2 tahun berpacaran. Pernikahan digelar dengan adat Jawa dan sangat meriah. Saat menikah, Prabowo berumur 31 tahun, sementara Titik 23 tahun dan masih